Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Roji Setianto. Video ini adalah kelanjutan trip saya naik bus Damri Perintis dari Ponorogo menuju Tulungagung via Suko Pagerwojo yang merupakan jalur lereng Gunung Wilis dengan kondisi jalan yang lumayan ekstrim dan sempit teman-teman. Sekarang waktu menunjukkan pukul 8:14 waktu Indonesia Barat. Kita berhenti untuk istirahat sejenak di warung tengah alas di Tanjakan Irung Pitruk, Njuruk, Kecamatan Suko, Kabupaten Ponorogo. Di sini kita rehat untuk sarapan atau ngopi-ngopi dulu. Ketika waktu rehat dirasa cukup, kita kembali melanjutkan perjalanan menuju Tulungagung. Oke, jangan aja akan sekedik atau enggak ya? Nah, seperti ini suasananya mantap. Jalur ekstrim guys, Ponorogo Tulungagung via Suko Pagerwojo. Mantap. Ya, ini saya akan naik belakangan guys. Untuk penumpangnya naik semua ini. Saya bagian angkat ganjel. Sampun Pak niki. Sampun. Oke, kalau tutup ya. Monggo. Bengkeng aman mas? Aman. Jangan batang mas. Dikarenakan jalur yang kita lewati ini cukup sempit, setiap kali berpapasan dengan kendaraan lain, salah satu dari kita harus menepi dulu teman-teman. Seperti pas momen ini, kita papasan dengan truk pas di tanjakan tikungan pula. Mau tidak mau kita harus turun karena selain pas jalur turunan, sebelah kiri kita ada jurang. Jadi kita mundur perlahan untuk mencari tempat menepi agar bisa salipan dengan aman. Alhamdulillahnya, driver bus Damri Perintis di sini sudah punya pengalaman dan jam terbang tinggi. Jadi saya tidak was-was lah untuk perjalanan ini. Hanya saja setiap kali papasan dengan kendaraan lain di tikungan, itu rada kaget saja teman-teman. Mak teratap. Itu wajar sih, lawang jalurnya ekstrim kayak gini.
Oh ya, sebenarnya kita sudah masuk wilayah Kabupaten Trenggalek, lebih tepatnya masuk Desa Ndompyong, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek. Saya tadi tidak melihat tugu batas kabupatennya ya teman-teman, mungkin kelewat mungkin. Untuk kondisi jalan sudah aspal, lumayan bagus. Untuk pemandangannya bagus BGT lah. Sini. Nah, sekarang kita melewati pertigaan bila belok kanan menuju kota Trenggalek. Kita belok kiri menuju Tulungagung. Kita sekarang melewati Pasar Ndompyong, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek. Lumayan ramai juga ya Pasar Ndompyong ini. Di sekitar sini, tidak jauh dari jalan raya, ada objek wisata alam, yaitu wisata air terjun Coban Rambat. Tempatnya lumayan asri dan alami. Selain itu, objek wisata terkenal di sekitar sini tentu saja agrowisata di Lemwilis, teman-teman. Wisata perkebunan kopi beserta pabrik pengolahannya yang sudah beroperasi sejak tahun 1929 oleh seorang pengusaha Belanda bernama Van Dilem. Kendati pabrik kopi Van Dilem telah berhenti beroperasi, area perkebunan kopi Robusta ini masih produktif dan tanaman kopinya dirawat oleh warga sekitar dan berfungsi juga sebagai agrowisata di Lemwilis seperti yang kita kenal sekarang ini. Oh ya, untuk kuliner khas daerah sini adalah nasi gegok, yang merupakan akronim dari sego genem godong gedang, yang artinya nasi yang dibungkus menggunakan daun pisang. Menyantap nasi yang dibungkus dengan daun pisang dengan sambal teri yang khas banget, ditambah gorengan sebagai lauk. Wah, pokoknya enak banget teman-teman. Jos gandos pokoknya. Saya tahu nasi gegok ini soalnya dulu pernah motoran ke sini dan nyoba sebungkus nasi gegok. Harganya 3 ribuan. Pedes banget sih, tapi enak loh rasanya. Teman-teman ada yang pernah nyoba nggak nasi gegok ini?
Kita sekarang melintasi Puncak Ndolo di Desa Ndepok, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek. Yang mana kawasan ini adalah perbatasan antara Kabupaten Trenggalek dengan Tulungagung. Sayang sekali tidak ada tugu batas antar kabupaten di sini. Sama seperti di perbatasan Kabupaten Ponorogo dengan Trenggalek yang tadi kita lewati. Tadi memang ada gapura, tapi itu gapura masuk Kampung Ndolo, bukan gapura batas kabupaten ya. Sekarang kita melewati Desa Sidomulyo, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung. Di wilayah ini, yaitu Desa Sidomulyo dan Desa Kradinan, terkenal akan produksi susu sapinya, teman-teman. Nah, sekarang kita melewati Desa Kradinan, Kecamatan Pagerwojo. Sama seperti Desa Sidomulyo, di Desa Kradinan ini juga terkenal akan produksi susu sapinya, teman-teman. Nah, di sebelah kiri kita adalah wisata Bukit Tunggul Manik. Dulu sekitar 6 tahun yang lalu, saya mampir ke sini beli susu sapi asli Pagerwojo. Di sini banyak penjual susu sapi, teman-teman. Dulu rame banget di sini karena view pegunungannya cakep banget. Entah kalau sekarang ya, apakah masih rame?
Pukul 9:22 waktu Indonesia Barat, kita tiba di pusat kecamatan Pagerwojo dan juga pasar Pagerwojo. Setelah melewati jalur Luk Songo dengan tikungan-tikungan tajam full turunan teman-teman. Ekstrim banget deh pokoknya. Si tinjau Lawi versi Tulungagung sih ini. Bayangin kalau lewat arah sebaliknya. Full nanjak banget loh itu tadi. Di depan ada pertigaan bila lurus terus mengarah ke Waduk Wonorejo. Di sana juga ada objek wisata alam dengan pemandangannya yang indah yaitu Ranu Gumbolo teman-teman. Kita belok kiri menuju kota Tulungagung. Kita tiba di perempatan Cuwiri, Kecamatan Kauman, Tulungagung. Bila belok kanan menuju Kauman Kalangbret, bila belok kiri menuju Mojo dan Kota Kediri, kita lurus terus menuju Kota Tulungagung. Pukul 9:54 waktu Indonesia Barat, kita tiba di kawasan Pasar Ngemplak, Kelurahan Botoran, Kecamatan Tulungagung Kota. Yang mana Pasar Ngemplak adalah pasar tradisional terbesar di Kabupaten Tulungagung. Sekarang kita melintasi Jalan KHR Abdul Fatah, Tulungagung Kota.
Sekarang kita melewati Buk Plengkung yang di bawahnya mengalir Kali Ngrowo, yang mana sungai ini bermuara di Laut Selatan atau Samudra Hindia melalui terowongan Neyama dekat Pantai Popoh, teman-teman. Kita melintasi Jalan Kapten Kasihin yang mana bila lurus terus menuju Jalan Pahlawan atau Jalan Raya Kediri Tulungagung, kita belok kanan melintasi Jalan Adi Sucipto. Kita melewati perempatan Gorga bila lurus terus melintasi Jalan Basuki Rahmat yang merupakan CBD-nya Tulungagung. Kita belok kanan melintasi Jalan Kiai Haji Agus Salim. Jumpa pertigaan bila belok kanan menuju Pasar Wage Tulungagung dan kembali ke Jalan Kapten Kasihin. Kita belok kiri melintasi Jalan WR Supratman. Melewati perempatan Kemuning, bila belok kanan menuju Mangunsari dan Pasar Ngeplak, belok kiri tidak boleh karena jalur searah. Kita lurus terus, teman-teman. Kita tiba di perempatan Geleduk, bila belok kanan menuju Trenggalek, bila lurus terus menuju Kendang Bulur Boyolangu, kita belok kiri arah Malang Blitar menuju tempat pemberhentian bus ini, yaitu di Terminal Gayatri Tulungagung. Tepat pukul 10:06 waktu Indonesia Barat, akhirnya kita tiba juga di Terminal Gayatri Tulungagung. Tadi start dari Terminal Selo Aji Ponorogo jam 7 pagi, berarti perjalanan 3 jam sejauh 70 km melintasi 3 kabupaten dengan jalur sempit dan ekstrim. Dengan cukup membayar hanya Rp16.000 saja, menurut saya worth it banget loh teman-teman. Dan lagi kalau dilihat dari okupansi penumpangnya yang selalu bagus, artinya bus Damri Perintis ini benar-benar sangat membantu dan dibutuhkan masyarakat sekitar yang dilewati bus ini. Mantap deh buat Damri, salut. Terima kasih juga buat Pak Tino selaku driver atas perjalanannya yang menyenangkan. Semoga kita ketemu lagi di lain waktu ya Pak. Matur nuwun Pak. Kula matur nuwun kata sami-sami Mas. Matur nuwun. Oke. Pun kula riyen Pak nggih, matur nuwun kata. Nggih. Assalamualaikum. Nah, boten Pak. Boten Surabaya. Nggih. Oh iya, bus Damri ini akan kembali berangkat menuju Ponorogo pukul 12:30 waktu Indonesia Barat. Bagi teman-teman yang ingin mencoba bus ini, catat jadwalnya ya. Setiap hari hanya ada satu jadwal keberangkatan saja, yaitu pukul 7 pagi start dari Ponorogo. Dan pukul 12:30 siang start dari Tulungagung. Sekian dulu cerita trip saya kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di trip saya selanjutnya. Bye.